Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, semester 2, kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Monica Olivia SEMAK. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Manajemen Produksi, Tata Letak dan Lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Di sini kelompok kami, kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang manajemen produksi, tata letak dan lokasi. Jadi manajemen produksi, lokasi dan tata letak adalah 3 aspek krusial dalam manajemen operasi suatu perusahaan, yang mana mereka saling berkaitan. Jadi antara manajemen produksi, tata letak dan lokasi itu mereka saling berkaitan dengan yang namanya operasi suatu perusahaan. Manajemen produksi adalah usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan cara mengkoordinasikan kegiatan orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Jadi manajemen produksi adalah suatu kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, diubah menjadi bahan yang secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambahkan kegunaan atau utility suatu barang atau jasa tersebut. Jadi manajemen produksi itu adalah salah satu strategi untuk mengelola, mengkoordinasikan suatu barang yang awalnya barang mentah menjadi barang yang setengah jadi sehingga menjadi barang jadi. Contohnya seperti contohnya dari manajemen produksi itu salah satunya contohnya seperti kalau kita ambil dari pengertiannya, contohnya seperti ulat sutra itu nanti dijadikan namanya barang setengah jadi, jadikan kain. Setelah jadikan kain maka dijadikan lagi barang jadi dijadikan pakaian, gaun, pakaian yang mewah, pakaian yang terbuat dari sutra, sehingga ada yang namanya kesannya menambahkan kualitas dari barang tersebut sehingga barang tersebut menjadi barang yang bernilai, dalam artian dapat dijual belikan. Itu yang dinamakan yang contoh dari manajemen produksi. Selanjutnya tujuan manajemen produksi itu ada 3 yang kami paparkan dalam video ini. Ada 3 tujuan dari manajemen produksi. Yang pertama yaitu kontrol sumber daya semaksimal mungkin untuk tugas-tugas yang ada. Jadi adanya tujuannya manajemen produksi itu untuk mengontrol tugas-tugas dalam suatu perusahaan, tugas-tugas dalam untuk mengolah suatu barang mentah menjadi barang yang setengah jadi sehingga menjadi barang yang jadi. Yang kedua, tujuan dari manajemen produksi adalah mengatur tenaga kerja sesuai dengan keahlian masing-masing individu. Jadi tujuan yang kedua yang kami paparkan di sini adalah untuk mengatur tenaga kerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang ketiga, tujuan dari manajemen produksi yang kami paparkan dalam video ini adalah mengenai peralatan produksi dan akuisisi hingga pemeliharaan untuk mencegah kerusakan. Jadi tujuannya adanya manajemen produksi itu untuk menjaga yang namanya kerusakan, untuk mengenai kerusakan peralatan produksi itu salah satu tujuan dari manajemen produksi yang kami paparkan dalam video ini. Selanjutnya, fungsi penerapan manajemen produksi. Terdapat 4 fungsi manajemen produksi yang kami paparkan dalam video ini. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga yaitu fungsi pergerakan atau aktuatif. Dan yang keempat adalah fungsi pengendalian atau controlling. Sebelum kita jauh-jauh, kita akan membahas yang pertama itu fungsi perencanaan. Yang pertama itu planning. Dalam fungsi perencanaan, manajemen produksi menentukan tujuan dari subsistem produksi dari organisasi dan mengembangkan program, kebijaksanaan, dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Perencanaan produksi adalah proses pengambilan keputusan mengenai produk apa yang akan dibuat dan di mana, kapan, dan fokus di bidang apa produk tersebut akan dipasarkan kepada masyarakat luas.
Jadi fungsi dari manajemen produksi yang pertama adalah planning. Jadi kita merencanakan barang yang kita olah itu barang apa, barang mentahnya dari mana dulu, terus mau dijadikan seperti apa, terus mau dipasarkan kemana, terus lokasinya harus ada di sebelah mana, lokasi yang strategis harus ada di mana, terus pemasaran strategis harus bagaimana. Itu yang namanya salah satu fungsi dari manajemen produksi, yaitu kita harus merencanakan semua hal-hal yang ingin kita usahakan. Contohnya ya seperti tadi yang kami paparkan, bahwasanya usaha ulat sutra, benangnya dijadikan kain, terus dijadikan bahan setengah jadi, dijadikan bahan jadi. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Yaitu dalam fungsi perorganisasian, manajer produksi menentukan struktur individu, grup, seksi, bagian, divisi, dan departemen dalam subsistem produk untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer produksi juga menemukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan produksi serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam melaksanakan. Itu namanya fungsi perorganisasian. Jadi setelah ada perencanaan mau buka usaha apa, terus pemasarannya mau disimpan di mana, lokasi disimpan mana, maka ada yang namanya organizing atau pengorganisasian. Jadi pengorganisasian nanti bagian seksi ini siapa, terus kita mengorganisasikan nanti bagian yang bahan mentah itu dikerjakan bagian siapa, seperti itu namanya organizing. Selanjutnya, fungsi yang ketiga dari fungsi manajemen produksi yang kami paparkan adalah fungsi pergerakan atau actuating. Jadi fungsi pergerakan di sini adalah dalam fungsi pergerakan dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugasnya selama proses produksi berlangsung. Jadi fungsi dari pergerakan atau fungsi dari manajemen produksi yang ketiga adalah actuating, jadi pergerakan. Jadi kalau udah direncanakan, terus udah diorganisasikan, udah dijadikan bagian kelompok-kelompok untuk yang mengerjakan ini, mengerjakan itu, terus ada namanya fungsi pergerakan atau actuating, yang mana yaitu fungsi pergerakan dilaksanakan dengan memimpin, menguasai, dan memotivasi karyawan. Motivasi bagaimana caranya perusahaan A ini bisa berkembang dengan pesat, perusahaan A ini bisa terkenal di mana-mana, itu namanya ada pergerakan. Terus menarik semangatnya karyawan untuk selalu kerjanya tepat waktu, terus tugasnya selama bekerja itu harus dilaksanakan. Terus fungsi yang keempat, yang terakhir adalah fungsi pengendalian atau controlling, yang mana fungsi yang keempatnya adalah fungsi yang terakhir dari manajemen produksi, yaitu dalam fungsi pengendalian atau pengawasan dilakukan dengan mengembangkan standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan agar pengorganisasian dan pergerakan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Jadi dikendalikan sesuai dengan diawasi, harus jaringan komunikasinya yang diperlukan bagaimana, mau pengorganisasiannya bagaimana, terus pergerakan sesuai dengan yang direncanakan itu bagaimana, pemasarannya harus dibagaimanakan, itu namanya pengendalian. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang tata letak. Jadi, tata letak ini merupakan suatu keputusan yang penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Rancangan tata letak dan arus kerja atau proses. Kelancaran dalam proses produksi ditentukan pula oleh salah satu faktor yang terpenting di dalam perusahaan atau unit produksi, yaitu rancangan tata letak dan arus kerja atau proses. Rancangan tata letak harus memperhatikan berbagai faktor, antara lain adalah kelancaran arus kerja, optimalisasi dari waktu pergerakan dalam proses kemungkinan. Pengertian tata letak menurut Lalu Sumayang. Jadi menurut Lalu Sumayang, tata letak itu adalah tatanan secara fisik dari suatu terminal kerja beserta peralatan dan perlengkapan yang mengacu kepada proses produksi. Di sini juga terdapat tujuan perencanaan tata letak. Tujuan strategi tata letak adalah membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Di sini saya akan memaparkan 5 tujuan perencanaan tata letak. Tujuan perencanaan tata letak pertama, yaitu tata letak yang baik, adalah bagaimana memperoleh penggunaan yang tinggi pada masing-masing ruangan. Tujuan perencanaan tata letak kedua yaitu adalah untuk memperbaiki arus informasi, bahan baku, dan orang yang tidak efisien. Ketiga,
memperbaiki moral pekerja dan menciptakan kondisi kerja yang lebih aman. Hendaknya desain layout harus mengoptimalkan pekerja yang bekerja dan meminimalkan ruangan yang kontraproduktif bagi pekerja. Tujuan perencanaan tata letak yang keempat yaitu adalah untuk memperbaiki interaksi pelanggan dan klien. Oleh karena itu, tidak dianjurkan interaksi yang sulit bagi usaha jasa. Hal ini sangat dominan seperti perbankan, konsultan, rumah sakit, klinik, apotek, dan lainnya. Pertimbangan yang kelima atau yang terakhir adalah fleksibel. Oleh karena itu, tidak dianjurkan layout yang tidak fleksibel atau terlalu kaku. Jika dalam menentukan suatu layout, tetapi masih terjadi salah satu atau lebih dari 5 yang tidak dianjurkan, maka kita harus mengganti layout tersebut. Layout yang baik menghendaki penanganan bahan baku supaya lebih efisien, kapasitas dan ruang atau tempat, lingkungan, dan biaya perpindahan antara berbagai area kerja. Di sini ada 4 jenis tata letak. Jenis tata letak yang pertama yaitu peralatan dan penanganan bahan baku atau material. Jenis yang kedua yaitu kebutuhan kapasitas dan ruang. Apabila orang, mesin, dan peralatan diketahui, maka manajer dapat menyusun tata letak yang menyediakan ruang bagi setiap komponen. Jenis tata letak yang ketiga yaitu lingkungan dan keindahan. Tata letak yang berkaitan dengan keputusan mengenai tempat, jendela, ruang, dan berbagai fasilitas seperti aliran udara, ketenangan, privasi, dan sebagainya. Jenis-jenis tata letak yang kelima, yang keempat atau yang terakhir yaitu aliran informasi. Komunikasi adalah penting bagi organisasi dan harus didukung oleh tata letak. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya tentang perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi merupakan suatu strategi yang penting bagi perusahaan untuk memindahkan produk ke tangan konsumen secara efisien. Nah, perencanaan lokasi untuk barang dipengaruhi kedekatan sumber bahan baku dan pasar, kesediaan tenaga kerja, sumber energi, dan biaya transportasi. Sementara perencanaan lokasi untuk produksi jasa memerlukan kontak tinggi dengan memperhatikan lokasi penggunaan jasa. Selain itu juga perlu diperhatikan regulasi dan peraturan hukum yang berlaku baik negara maupun lokal. Dan sikap masyarakat setempat dalam memilih lokasi pabrik. Manajer operasi harus dapat melakukan penilaian terhadap alternatif lokasi. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menilai lokasi, yaitu 1. Metode kualitatif. Metode ini berdasarkan pada penilaian oleh suatu yang dibentuk khusus terhadap faktor-faktor yang ditentukan terlebih dahulu. 2. Metode transportasi, yaitu metode yang digunakan apabila perusahaan telah memiliki beberapa lokasi pabrik dan bermaksud untuk menambah pabrik atau adanya relokasi pelayanan dari setiap pabrik yang telah ada. 3. Metode analisis biaya. Konsepnya berdasar pada pemanfaatan biaya variabel untuk membantu pemilihan lokasi sehingga dapat disusun hubungan persamaan untuk masing-masing alternatif lokasi, adanya biaya yang ditanggung oleh masing-masing dengan volume produksi yang diinginkan.